Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pada sehat semua. Oh ya, untuk pertemuan kali ini siapa yang tidak masuk? Nurdin. Nurdin lagi ya, minggu kemarin dia juga nggak masuk ya. Nanti minta tolong salah satu dari kalian untuk menghubungi dia supaya minggu besok itu udah masuk lagi ya ke kelas ya. Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai jenis dari tipografi. Ada yang masih ingat nggak? Minggu kemarin kita itu belajar tentang apa sih? Saya, Bu. Ya, Mbak Ida? Kalau minggu kemarin itu yang saya ingat itu kita belajar mengenai pengertian dan sejarah tipografi. Iya, benar banget Mbak Ida. Nah, selanjutnya kita, Ibu punya contoh nih. Nah, dari kedua contoh yang udah Ibu tampilkan di sini, ada perbedaan. Nah, kira-kira perbedaan apa nih yang ada pada gambar yang udah Ibu contohin nih, kasih lihat di depan sini. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, Mbak Ratih? Untuk yang di sebelah kanan itu menggunakan tulisan biasa pada umumnya yang mudah dibaca karena lebih banyak kalimat yang ditampilkan. Terus untuk yang di sebelah kiri itu menggunakan tulisan yang lebih berkarakter, Bu. Iya, tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Ratih. Ya memang benar ya, yang sebelah kanan ini itu menggunakan tulisan yang pada umumnya aja, yang mudah terbaca. Karena dia di sini banyak kalimat yang tertuang di majalah online ini. Nah, untuk yang sebelah kiri itu ada logo dari sebuah brand. Jadi dia menggunakan tulisan yang sedikit berkarakter agar membuat logo tersebut itu lebih menarik. Sebelum kita lanjut pada jenis-jenis dari tipografi, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran yang harus kalian penuhi dalam pembelajaran kali ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran mengenai jenis-jenis tipografi, diharapkan siswa SMK kelas 10 dapat menyebutkan dua jenis tipografi serta dapat menganalisis model tulisan pada poster, kemasan, dan majalah. Jenis tipografi, teks berbentuk dari gabungan beberapa huruf. Agar teks yang digunakan sesuai dengan desain yang akan dibuat, maka perlu adanya pemilihan jenis huruf yang sesuai dan mendukung desain. Setiap huruf ternyata dapat menimbulkan kesan yang berbeda-beda. Berikut jenis huruf berdasarkan pengelompokan yang dilakukan oleh James Craig dalam Yulianto tahun 2018. Jadi setelah ini akan menampilkan jenis-jenis tipografi yang dikelompokkan oleh James Craig. Jadi jenis huruf yang pertama itu ada huruf berkait. Ciri-cirinya itu terdapat kaki atau sirip atau serif yang berbentuk lancip pada ujungnya. Garis-garis pada huruf biasanya memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras. Untuk kesan yang ditimbulkan yaitu feminim, klasik, anggun, dan lemah gemulai. Untuk contohnya itu ada Times New Roman, Baskerville Old Face, ada Century. Dan biasanya jenis huruf ini itu terdapat pada media cetak seperti buku, terus ada surat kabar atau majalah. Karena tulisan ini itu biasanya untuk kalimat yang panjang gitu kan, agar mudah terbaca seperti itu. Nah, untuk huruf tak berkait, ciri-cirinya ada pada ujung hurufnya tanpa sirif atau serif dan biasanya memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan itu ada kontemporer, modern, dan efisien. Contohnya itu ada Helvetica, Trebuchet, Arial. Nah, biasanya jenis huruf ini itu terdapat pada web atau digital web gitu, karena dia itu agar mudah terbaca pada layar monitor. Keterbacaannya itu agar lebih tinggi gitu. Selanjutnya ada huruf tulis atau Latin script. Seperti coretan tangan menggunakan pena, kuas atau pensil, dan tajam biasanya miring ke kanan. Sifatnya itu pribadi dan akrab. Seperti tulisan freestyle, script, Edwardian, serif, segoe, script. Nah, tulisan ini itu biasanya terdapat pada kaligrafi atau
desain grafis yang memerlukan kesan yang lebih elegan gitu. Nah, untuk monospace itu biasanya jarak atau lebar setiap hurufnya itu sama. Huruf W dan I akan mempunyai ruang yang sama, sederhana dan ringan. Contohnya itu ada Kurir New Kandia, Kode Kaskadia Mono. Biasanya tulisan ini itu karena dia itu ingin melihat tulisan itu kejelasan dan keseragaman. Biasanya itu terdapat pada pemrograman atau pengkodean, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, yang kelima itu ada dekoratif. Ada pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada, ditambah hiasan dan ornamen atau garis-garis dekoratif. Kesan yang ditimbulkan itu dekoratif, ornamental, dan unik. Untuk contohnya itu ada Old English, Rosewood, STD. Nah, biasanya ini terdapat pada logo, judul, atau kartu ucapan yang biasanya memerlukan tulisan itu yang lebih menarik gitu. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan buat anak-anak? Belum ada ya? Baik. Nah, selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok masing-masing itu dua orang, tapi satu ada 3 dan kalian ditugaskan untuk mencari poster, kemasan atau majalah atau bisa logo yang dianalisis nanti mengenai desain tipografinya. Tulisannya itu seperti apa dalam poster, kemasan, majalah atau logo tersebut. Bisa berhitung ya dari Mbak Feli. 1, 2, 1 ya. 2, 1, Mas Junius? 2, 1. Baik, kalian bisa berkelompok sesuai tadi ya, sesuai hitungannya. Yuk. Kelompok 1 di mana, Bu? Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Kelompok 2, kelompok 2. Cukup, Pak. Di depan, Pak. Ini Kelompok 2. Dua di belakang nggak sih? Ya, boleh. Yang nomor 1 di depan aja, Mas. 1 sini, 2 situ. 2 di belakang, 1 di depan. Biar enak nanti diskusinya ya, nggak ada belakang semuanya. Iya, Bu. 1. 2 mana 2? Kamu berapa, Mas? Kamu berapa? 2. Kenapa Mas Pradita? Bingung, Bu. Bingung kenapa? Silakan duduk di tempatnya, sesuai kelompoknya. Kelompoknya. Ya. Ini rencananya kalian mau apa? Mau mencari apa? logo Ibu. Oh, mau cari logo. Iya. Gimana, udah ketemu? Iya, ini Oh, proses ya? Proses. Oke. Kelompok 2 gimana? Rencananya mau nyari apa? Cari poster, Bu. Oh, poster ya. Silahkan ya. Ya, Bu, siap. Diskusikan dengan temannya secara berkelompok. Waktunya kurang 3 menit lagi ya. Cukup? Udah, Bu. Udah, kelompok 1 udah. Kelompok 2 gimana? Belum, Bu. Ya, kita tunggu sebentar ya kelompok 2 ya. Iya, Ibu. Bagaimana? Udah? Udah, Bu. Bisa dikirim di WhatsApp Ibu ya, di grup kelas. Oh, baik, Bu. Ya. Kira-kira siapa nih yang mau maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Oke, kelompok 1. Boleh ke depan ya untuk maju. Inikah ayam goreng ini ya? Iya, iya, Bu. Logo ayam goreng. Oh, kalian sudah menemukan ini logonya. Sudah. Oke. Kita buka aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kalau kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Oke.
Jadi di sini ya untuk struktur teksnya di sini ada yang pertama ada tulisan Bunda Harumi. Nah, ini ditempatkan melingkar di bagian atas logo untuk menunjukkan merek, kalau mereknya itu Bunda Harumi seperti itu. Terus yang sejak 1991 ini diletakkan di sisi kanan dan di sisi kiri ini menyampaikan informasi sejarahnya. Terus untuk yang ayam goreng ini diletakkan di bagian tengah dan paling besar karena ini menjadi fokus utamanya gitu. Terus yang bawang putih di bawahnya ayam goreng ini sebagai penjelas kalau ini varian produk dari ayam goreng bawang putih seperti itu. Untuk yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya kami bahas mengenai tata letak. Visual yang baik itu memperhatikan pada langsung ayam goreng. Jadi bisa diperhatikan teman-teman, ketika melihat logo ini kita langsung tertuju pada ayam goreng ini, tulisan ayam goreng. Terus untuk keseimbangan kita milihnya itu terletak pada teks yang disusun secara simetris Ibu pada logo lingkaran ini. Terus untuk keterbacaan itu ini kan ada teks yang lebih menonjol. Jadi fokus utama si pembuat ini ada pada fokus ayam goreng. Jadi ketika yang saya bilang tadi di awal bahwasanya kalau kita baca langsung fokus pada ayam goreng serta Bunda Harumi seperti itu. Terus untuk kontrasnya seperti itu juga, yang di ayam goreng ini warnanya lebih terang dibandingkan warna-warna selain dari tulisan ayam goreng seperti itu Ibu. Ya, baik. Itu selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Rehan. Ya, Bu, untuk jenis hurufnya ayam goreng dan bawang putih menggunakan jenis tipografi dekoratif yang memberi kesan ceria, energik, dan menggoda selera, cocok untuk branding kuliner. Selanjutnya, Untuk Bunda Harumi sejak 1991 menggunakan jenis tipografi sans serif digunakan untuk teks pelengkap agar tetap terbaca tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Oke, kesimpulan akhir dari logo ini yaitu yang pertama dari segi aspek yaitu tata letak tulisan. Nah, penilaiannya sudah sesuai dengan prinsip tipografi, rapi, jelas, dan juga menarik. Yang kedua yaitu jenis huruf. Nah, di sini ayam goreng sudah menggunakan jenis yang dekoratif sehingga mudah dilihat dan mudah membuat orang merasa tertarik gitu dengan ayam gorengnya ini. Oke, selanjutnya ada jenis huruf pelengkap seperti pada huruf Bunda Harumi sejak 1991. Nah, di sini menggunakan font serif yang dapat memberi kesan bersih dan modern. Oke. Itu saja presentasi dari kelompok kami, Ibu. Oh ya, beri aplaus dulu dong buat temen yang udah maju. Baik, terima kasih ya kelompok 1 udah berani maju. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, itu tadi ya presentasi dari kelompok 1. Jadi dia lebih menonjolkan kepada produknya tadi itu ayam goreng agar mata kita itu tertuju langsung untuk melihat, oh ini loh dia itu menjual produk yang namanya ayam goreng, ditambah lagi yang membuat produk ini adalah Bunda Harumi yang berdiri sejak tahun 1991. Baik, kita telah memasuki di penghujung pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan buat anak-anak? Tidak, Bu. Tidak ada. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu tipografi memegang peran penting dalam desain komunikasi visual karena tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan, tetapi juga memengaruhi persepsi emosi dan keterbacaan suatu karya. Pemilihan jenis huruf harus mempertimbangkan tujuan yang ingin diperoleh. Faktor seperti keterbacaan, kesesuaian dengan pesan, serta kesan emosional yang ingin ditimbulkan menjadi kunci dalam menentukan tipografi yang efektif.
Selain itu, dengan memahami karakteristik masing-masing jenis tipografi, desainer dapat membuat keputusan yang lebih tepat untuk menyampaikan pesan secara visual dengan jelas, menarik, dan sesuai tujuan. Baik, terima kasih anak-anak untuk pertemuan pada pagi hari ini. Jika Ibu memiliki atau tadi pembelajaran, selama pembelajaran ada yang kurang enak di hati kalian, Ibu memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.